Indonesia adalah negara multikultural yang kaya akan keberagaman di dalamnya. Salah satunya adalah keberagaman agama. Indonesia menganut 6 kepercayaan resmi yang diakui. Yang pertama yaitu dari Islam, yang kedua dari Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Di tengah-tengah keberagaman agama di Indonesia, beberapa konflik dan masalah terus saja muncul. Di antaranya adalah yang pertama, perselisihan terkait penafsiran hukum agama dan perbedaan praktik keagamaan menjadi salah satu penyebabnya. Kedua, ketegangan politik yang terkadang terkait dengan identitas agama. Dan yang terakhir, masalah terkait pembangunan tempat ibadah atau akses terhadap fasilitas keagamaan juga menjadi salah satu penyebab. Keberagaman akan agama yang ada di Indonesia ini tentunya akan menjadi kekayaan yang sangat indah bagi Indonesia sendiri jika kita bisa menyikapi keberagaman ini dengan baik. Sebaliknya, jika kita tidak bisa menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia ini secara tepat, maka keberagaman agama yang ada di Indonesia ini akan menjadi ancaman bagi Indonesia sendiri. Keberagaman ini merupakan hasil dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah melibatkan pengaruh budaya dari berbagai bangsa dan agama. Hal ini telah membentuk keberagaman budaya dan agama yang khas di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Keberagaman ini menjadi salah satu karakteristik yang memperkaya budaya dan kehidupan sosial di Indonesia. Konflik di Poso merupakan salah satu contoh konflik karena keberagaman agama yang tidak menerapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Konflik Poso berlokasi di Sulawesi Tengah, dimulai setelah reformasi pada tahun 1998, yang dimana keributan antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang mayoritas beragama Islam berasal dari suku Bugis, Jawa, Lombok, dan Gorontalo lebih berhasil daripada penduduk setempat yang mayoritasnya beragama Kristen dan berasal dari suku Pamona, Mori, serta pendatang dari Manado, Toraja, dan Nusa Tenggara Timur yang membuat semakin besar gap antara penduduk pendatang dengan penduduk setempat. Permasalahan politik untuk membuat kondisi di mana pada sebelum reformasi terjadi power sharing alias pergiliran kekuasaan bupati antara umat Kristen dengan umat Islam. Akan tetapi setelah reformasi dan demokratisasi di Indonesia, maka sistem power sharing tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah sistem kelompok yang memiliki massa yang banyak, maka dia yang berkuasa dengan alasan demokrasi. Pada Pilkada Bupati Poso tahun 1999 dimenangkan oleh Abdul Muin Pusadan yang beragama Islam. Dikarenakan elit Islam yang berkuasa, maka elit Kristen sendiri menuntut agar Sekwildanya bisa dari kekuasaan umat Kristen. Namun, yang diangkat Abdul Muin Pusadan sebagai Sekwilda Poso ternyata seorang Muslim juga. Hal ini yang menyebabkan elit politik Kristen yang kecewa karena tidak mengetahui kekuasaan. Elit Kristen merasa bahwa pilkada ini hanya mewakili suara umat Islam saja dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Kristen. Sedangkan elit Islam sendiri merasa bahwa ini sudah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Konflik terbuka di Poso sendiri pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998 yang diawali dengan pertikaian antara pemuda yang berbeda agama. Peristiwa ini menimbulkan sentimen yang cukup besar bagi umat Islam dan Kristen dikarenakan bertepatan dengan bulan puasa dan perayaan Natal. Ditambah lagi dengan panasnya Pilkada Poso tahun 1999. Beberapa oknum elit politik lokal dijadikan alat untuk menghimpun dan memobilisasi massa berdasarkan agama untuk mendukung kepentingan politiknya dalam persaingan. Dan hal ini mengerucut menjadi persaingan antara umat Islam versus umat Kristen. Umat Islam sendiri merasa ini adalah sebuah jihad, makanya di situ ada kelompok ekstrim seperti Laskar Jihad yang dipimpin oleh Umar Taleb dan Jafar Islamiyah. Pimpinan Abu Bakar Bashir yang punya murid namanya Santoso dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau singkatannya MIT. Dan di satu sisi, bagi umat Kristen sendiri merasa ini adalah sebuah perang salib dan di situ ada kelompok ekstrim seperti Brigade Manguni, Laskar Kristus, serta pasukan Macan. Dan ada 3 pentolan yang terkenal saat itu, yaitu Fabianos Tibo, Domingus da Silva, Marinus Riwu. Karena mereka bertiga dianggap
kerusuhan Poso saat itu. Isu agama ini cukup memperkeruh dikarenakan isu ini melebar menjadi nasional yang mana sudah membuat suasana konflik menjadi sangat rumit dan kompleks. Karena pihak luar yang ikut memperkeruh suasana Poso melalui sumbangan dana, persenjataan, dan bantuan milisi untuk berperang dalam konflik. Sehingga fenomena pada konflik jilid ketiga ini berbeda dengan dua jilid konflik yang terjadi sebelumnya, yang mana sebelumnya hanya menggunakan senjata tajam seperti panah, pisau, poro, dan senjata rakitan lainnya, namun pada konflik kali ini menggunakan senjata api dan bom. Akhir dari konflik. Akhirnya pada saat itu Pendeta Atta Bondo berinisiatif untuk menghubungi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Bambang Yudhoyono saat itu, dan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat yaitu Yusuf Kala dan Menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil, agar bisa mencarikan solusi damai untuk Poso. Langkah itu inisiatif Pendeta Atta Bondo yang kemudian dieksekusi Yusuf Kala yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. Yusuf Kala sendiri pada saat itu ditunjuk sebagai mediator damai di Poso karena selain tokoh dari Sulawesi juga mempunyai jaringan yang luas dan kuat di Sulawesi. Pemerintah pusat pada saat itu menjadi mediator konflik. Dan pada akhirnya pada tanggal 20 Desember 2001 keluarlah sebuah deklarasi Malino I yang mana menjadi tonggak perdamaian di Poso dan mengakhiri konflik yang terjadi. Peranan dari masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sendiri cukup signifikan dalam penanganan konflik tersebut. Tokoh adat dan agama sendiri cukup berhasil untuk mengurangi tensi di kalangan antar umat beragama saat itu. Sebagai contoh, Desa Tangkura melalui peran tokoh agama dan elit sosial, isu agama berhasil dikelola dengan baik sehingga tidak ada satupun warga yang meninggal dalam konflik tersebut. Isu sosial dan keagamaan berhasil dijaga dengan baik. Peran Pak Yusuf Kala sendiri pada isu ini juga signifikan karena melalui beliau sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik Poso dan keluarnya deklarasi Malino I. Untuk mencegah konflik agama terjadi lagi, penerapan Pancasila di Indonesia harus dimaksimalkan. Untuk itu, Pancasila hadir sebagai dasar negara Indonesia yang memberikan landasan filosofis untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Dalam kondisi konflik di Poso, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi yang efektif. Pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan toleransi antar agama yang dapat meredakan ketegangan antar kelompok agama di Poso. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan menerapkan prinsip ini, pihak yang terlibat dalam konflik dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil dan beradab, mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mungkin menjadi pemicu konflik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dalam konteks Poso, upaya membangun kembali rasa persatuan di antara berbagai kelompok etnis dan agama dapat ditingkatkan melalui dialog, kerjasama, dan memahami nilai-nilai bersama yang tercermin dalam Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menyoroti pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melibatkan seluruh komponen masyarakat Poso dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat menciptakan legitimasi yang lebih besar dan mengurangi potensi konflik. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengajarkan pentingnya pembangunan yang merata dan inklusif. Dengan mengatasi disparitas ekonomi dan sosial, Pancasila dapat menjadi alat untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil di Poso. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi konflik di Poso memerlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, dengan memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Poso dapat mengarah ke arah yang lebih harmonis dan damai. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6 tentang Pancasila sebagai solusi atas konflik keberagaman agama di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.